Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan singkat. Siang hari ini kita akan membahas sedikit dari firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang berikan pengertian pada kami Tuhan, dalam kami mendalami firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini saya akan membawakan sedikit firman yang berjudul Tuhan Menyembuhkan. Menurut kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Dalam Kisah Para Rasul 3, dikisahkan tentang seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Ia duduk di gerbang indah bait Allah untuk meminta sedekah. Ia mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang lalu lalang di tempat itu, termasuk dari Yohanes dan Petrus. Petrus meminta si lumpuh untuk menatap mereka, yang menunjukkan rasa peduli Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh tersebut, yang biasanya ia tidak dipedulikan, bahkan seringkali dicemooh. Si lumpuh mungkin mengharapkan sedekah, tetapi Petrus berkata, kita baca di ayat yang ke-6, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Petrus dan Yohanes ini seorang nelayan, dia bukan dokter yang bisa mengobati penyakit, tetapi mereka memiliki Yesus dan bisa memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh tersebut. Petrus dan Yohanes ini memberikan lebih dari yang diharapkan. Mungkin orang itu hanya mengharapkan sedekah, tetapi lebih dari itu, Petrus dan Yohanes memberikan kesembuhan, pemulihan, sehingga ia dapat berjalan, dapat melompat-lompat, dan bahkan dia memuji Allah. Kisah ini mengajak kita untuk percaya kepada pemulihan Allah. Pemulihan dari sakit penyakit, dari kondisi keuangan kita, dan juga dari masalah rumah tangga yang mungkin datang bertubi-tubi sehingga membuat kita lumpuh. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat dan pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Sudahkah kita percaya bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan kita dari kelumpuhan ekonomi, dari kelumpuhan akibat masalah keluarga? Sudahkah kita percaya bahwa Allah menyertai, menolong dan senantiasa memberkati kita?
Tetaplah setia, beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan dan melayaninya. Karena Dia, Yesus Kristus, sudah menyediakan hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.